Teman-teman, dalam dunia yang semakin cepat dan penuh persaingan ini, kemampuan untuk mempengaruhi dapat terlihat memaksa adalah sebuah kekuatan, dan kekuatan itu bisa dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Iwayan Restu Nandra Buminata. Saya bersekolah di SMA Terpadu Giri Nusantara. Hari ini saya akan memperkenalkan buku yang berjudul The Art of Manipulation karya David Miller. Buku ini merupakan buku seri The Inner Self Improvement Power Series, atau buku ini yang mempelajari tentang sifat-sifat psikologi manusia. Ingin tahu apa isi buku ini? Ayo. Nah, mungkin kalau kamu pernah mendengar kata manipulasi, pesannya negatif ya, identik sama tipu daya, mengatur orang lain buat kepentingan pribadi. Tapi buku ini justru mengajak kita melihat dari sisi yang berbeda. Di sini, manipulasi digambarkan sebagai seni berkomunikasi, seni memahami orang lain, dan seni mengendalikan situasi tanpa harus mendominasi. Beberapa nilai penting yang dapat kita bahas dalam buku ini, misalnya kecermatan sosial atau bagaimana cara kita membaca dan memahami emosi orang lain, ada kendali diri. Buku ini bukan cuma soal mengendalikan orang lain, tapi juga belajar mengontrol diri secara emosional, reaksi, dan ambisi. Kepekaan sosial, ini penting banget, karena dugaan memahami teknik manipulasi, kita juga bisa lebih peka kalau ada orang lain yang sedang mencoba mempengaruhi kita. Lalu ada kekuatan diam, serius. Ini menarik. Buku ini bilang kalau pengaruh terbesar di sudut pandang datang dari tidak bicara atau dari sikap tenang, penuh kendali, dan tidak tergesa-gesa. Dan yang terakhir, pengaruh positif. Intinya, kita bisa kok gunain pengaruh ini dalam tujuan yang baik, misalnya untuk memotivasi, membangun hubungan, bahkan melindungi diri dari manipulasi yang merugikan. David Miller juga nggak lupa ngingetin bahwa semua ini harus dibarengi sama etika. Manipulasi yang bertanggung jawab bukan tentang menindas, tetapi menciptakan situasi menang-menang, di mana semua pihak merasa dihargai dan diuntungkan. Yang aku suka dari buku ini, dia ngasih banyak contoh nyata dan studi kasus yang gampang dipahami. Jadi, bukan cuma teori doang, tapi kita bisa langsung diterapkan. Misalnya bagaimana cara memilih kata yang tepat dalam bernegosiasi, cara membaca bahasa tubuh lawan bicara, atau kapan yang harus menggunakan kata diam sebagai strategi. Buku ini cocok banget buat siapa aja, buat profesional, pemimpin, atau bahkan buat kamu yang lebih pengen ngerti cara berkomunikasi yang efektif di lingkungan kerja, keluarga, pergaulan. Intinya, setelah membaca buku ini, kamu akan lebih sadar bahwa setiap interaksi itu adalah sebuah arena pengaruh, dan dengan ilmu yang pas, kamu bisa menjadi orang yang gak mudah dikendalikan, tapi juga mampu mempengaruhi dengan cara yang halus, elegan, dan tetap bermartabat. Jadi, kamu yang lagi nyari bacaan yang bisa bikin kamu lebih peka secara emosional, lebih kuat secara sosial, dan lebih cerdas dalam berkomunikasi, aku merekomendasikan buku The Art of Manipulation ini. Buku ini wajib banget masuk daftar bacaan kamu tahun ini. Sekian, itu saja dari saya. Salah saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.